Lo tau nggak? Ada satu gadis remaja yang bikin kerajaan takut, gereja marah, dan bangsa bangkit dari kehancuran. Gadis yang nggak pernah belajar perang, tapi memimpin pasukan ratusan orang di medan tempur. Namanya Jeanne d'Arc, atau diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya, Joan of Arc, sang perawan dari Orleans. Gadis yang dibilang gila, tapi nyatanya mengubah sejarah dunia. Joan lahir sekitar tahun 1412 di Domremy, desa kecil di Prancis Timur. Hidupnya sederhana, anak petani biasa, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi di umur 13 tahun dia mulai dengar suara. Katanya itu suara malaikat Santo Michael, Santa Catherine, dan Santa Margaret. Mereka bilangnya tugasmu adalah menyelamatkan Prancis. Buat orang biasa, itu hal yang mustahil. Tapi Joan percaya. Waktu itu Prancis lagi kacau. Setengah negaranya dikuasai Inggris, sisanya dipecah-pecah oleh bangsawan yang saling rebut kekuasaan. Raja sah mereka, Charles VII, bahkan belum dinobatkan karena negaranya sendiri belum stabil. Dan di tengah kekacauan itu, gadis 17 tahun datang ke istana dan bilang, Tuhan mengutusku untuk menyelamatkanmu dan menobatkanmu jadi raja. Semua orang ketawa. Tapi Charles gak langsung nolak. Dia nguji Joan. Katanya kalau suara yang dia dengar benar dari Tuhan, dia pasti tahu rahasia yang cuma raja dan Tuhan yang tahu. Dan Joan beneran tahu. Sejak itu nggak ada yang berani anggap enteng dia lagi. Dia dikasih baju zirah, kuda, dan pedang. Tapi Joan bukan cuma simbol. Dia beneran ikut perang. Di pertempuran Orleans tahun 1429, Joan memimpin langsung pasukan Prancis melawan Inggris. Pasukannya sempat putus asa, tapi Joan muncul di garis depan, bawa panji putih bertuliskan nama Tuhan. Pasukan Prancis bangkit lagi. Dan hasilnya, mereka menang telak. Satu kemenangan itu ngebalikin harga diri seluruh bangsa Prancis. Setelah itu, Joan memimpin pasukan menuju Reims, tempat penobatan raja. Charles VII akhirnya dinobatkan jadi raja Prancis. Semua orang bersorak. Dan di tengah kerumunan, gadis desa yang dulu ditertawakan itu berdiri di samping tahta, senyum kecil di wajahnya. Misi dari Tuhan selesai, tapi politik nggak pernah berhenti. Setelah kemenangan, para bangsawan mulai takut sama popularitas Joan. Gereja mulai curiga suara yang dia dengar. Beneran dari Tuhan atau dari setan? Dan Inggris belum selesai dengan dia. Tahun 1430, Joan tertangkap di medan perang oleh sekutu Inggris. Dia diadili bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penyihir. Mereka bilang Joan melawan kehendak Tuhan, menipu raja, bahkan berpakaian seperti laki-laki, sesuatu yang dianggap dosa besar waktu itu. Tapi Joan gak mundur. Dia jawab semua pertanyaan dengan ketenangan luar biasa. Ketika hakimnya bilang, apakah kamu yakin Tuhan berbicara padamu? Dia cuma bilang, bagaimana mungkin aku tidak yakin? Jika dia yang selalu menuntunku, tapi pengadilan itu bukan buat mencari kebenaran. Itu buat menghancurkan simbol. Dan akhirnya Joan dijatuhi hukuman mati. Tanggal 30 Mei 1431, Joan of